Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Lisa Putra. Saya dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Gria Azizah, Ibnu Abdillah, M. Hikam Muzaki, Adam Rizaldi, dan Doni Mardianto. Kelompok kami akan membahas tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Langsung saja ke pembahasan. Nilai ketuhanan mengandung arti adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Dengan nilai ini menyatakan bangsa Indonesia merupakan bangsa yang religius, bukan bangsa yang ateis. Nilai ketuhanan juga memiliki arti adanya pengakuan akan kebebasan untuk memeluk agama, menghormati kemerdekaan beragama, tidak ada paksaan, serta tidak berlaku diskriminatif antar umat beragama. Secara hierarki, nilai ini bisa dikatakan sebagai nilai yang tertinggi karena menyangkut nilai yang bersifat mutlak. Seluruh nilai kebaikan diturunkan dari nilai ini. Sesuatu perbuatan dikatakan baik apabila tidak bertentangan dengan nilai, kaidah, dan hukum Tuhan. Pandangan demikian secara empiris bisa dibuktikan bahwa setiap perbuatan yang melanggar nilai, kaidah, dan hukum Tuhan, baik itu kaitannya dengan hubungan antara manusia maupun alam, pasti akan berdampak buruk. Misalnya, pelanggaran akan kaidah Tuhan tentang menjalani hubungan kasih sayang antar sesama akan menghasilkan konflik dan permusuhan. Pelanggaran kaidah Tuhan untuk melestarikan alam akan menghasilkan bencana alam dan lain-lain. Sebagai contoh, nilai ketuhanan akan menghasilkan nilai spiritualitas, ketataan, dan toleransi. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, materi selanjutnya yaitu nilai kemanusiaan sebagai dasar pengembangan ilmu. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung arti kesadaran sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama, dan atas dasar tuntutan hati nurani masing-masing, dengan memperlakukan suatu hal dengan sebagaimana mestinya. Adapun makna yang terkandung dalam nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab itu ada 4. Yang pertama, kesadaran sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai moral dan atas dasar tuntutan hati nurani. Yang kedua, pengakuan penghormatan akan hak asasi manusia. Yang ketiga, mengembangkan rasa sikap saling mencintai atas dasar kemanusiaan. Dan yang keempat, memunculkan rasa sikap tenggang rasa dan tempo selera dalam hubungan sosial. Dan ada pun nilai-nilai kemanusiaan, yaitu mencakup yang pertama, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia. Yang kedua, mengembangkan sikap saling mencintai. Dan yang ketiga, mengembangkan sikap tenggang rasa. Yang keempat, tidak semena-mena terhadap manusia lainnya. Yang kelima, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Yang keenam, gemar mengikuti kegiatan kemanusiaan. Yang ketujuh, berani membela kebenaran dan keadilan. Dan yang terakhir, bangsa Indonesia merasa sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Karena itu, dikembangkan sikap hormat menghormati dan sikap bekerja sama dengan bangsa lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hikam Muzaki ingin menjelaskan mengenai nilai persatuan sebagai dasar pengembangan ilmu. Dalam Sila Persatuan Indonesia, masyarakat berperilaku sesuai Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kepentingan bangsa dan negara lebih penting dari urusan pribadi. Sila ketiga sangatlah tercermin dari adanya sikap kita untuk menghargai dan menghormati sesama warga negara. Adapun arti dan makna dari nilai atau Sila Persatuan Indonesia,
yaitu nasionalisme, cinta bangsa dan tanah air, menggalang persatuan dan kesatuan Indonesia, menghilangkan penonjolan kekuatan atau kekuasaan keturunan dan warna kulit, menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggungan. Contoh persoalan atau kebijakan dari nilai persatuan sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan, yaitu walaupun mempunyai banyak perbedaan seperti agama, warna kulit, dan bahasa, tetap harus saling menghargai. Sila ini menanamkan sifat persatuan untuk menciptakan kerukunan kepada rakyat Indonesia. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Abdillah Almanda. Saya dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang nilai kerakyatan sebagai dasar pengembangan ilmu. Nilai kerakyatan mendasari pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi secara demokratis, yang artinya setiap ilmuwan haruslah memiliki kebebasan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah teruji kebenarannya harus dapat dipersembahkan kepada kepentingan rakyat. Banyak nilai kerakyatan juga masyarakat adanya wawasan, ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendalam yang mengatasi ruang dan waktu tentang materi yang dimusyawarahkan melalui hikmah. Itulah mereka yang mewakili rakyat, bisa merasakan, menyalami, dan mengambil keputusan yang bijaksana yang membawa Indonesia kepada keadaan yang lebih baik. Sila kerakyatan sebagai dasar pengembangan ilmu mendasari pengembangan iptek secara demokratis. Artinya setiap ilmuwan memiliki kebebasan untuk mengembangkan ilmunya, tetapi juga harus saling menghormati dan menghargai kebebasan orang lain. Sila keempat mempunyai makna, yaitu mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak mencapai mufakat, diliputi semangat kekeluargaan Pancasila. Pada sila keempat adalah penjelasan negara demokrasi. Ini adalah arti umum, yaitu pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Pada intinya, Pancasila pada sila keempat mengajarkan kita untuk menentukan sebuah pilihan melalui cara musyawarah. Segala keputusan yang diambil musyawarah harus mendasari Pancasila. Pentingnya Pancasila sebagai nilai pengembangan ilmu bagi mahasiswa adalah untuk memperlihatkan peran Pancasila sebagai rambu-rambu normatif bagi pengembangan ilmu di Indonesia. Nilai keadilan sebagai dasar pengembangan ilmu. 1. Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara normal mengenai hal baik menyangkut benda atau orang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata dail berarti tidak berat sebelah atau tidak memihak atau sewenang-wenang. Tujuan diikutkan pertanyaan. Nilai keadilan dalam sila kelima Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu antara lain: 1. Mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan harkat dan martabat manusia. 2. Ilmu pengetahuan dan teknologi pada hakikatnya tidak bebas nilai namun terikat nilai Pancasila. Dalam implementasi pembangunan ilmu, pengetahuan dan teknologi masyarakat harus menjaga keseimbangan manusia, yaitu keseimbangan keadilan dalam hubungan diri sendiri, manusia dengan Tuhannya, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat bangsa dan negara, serta dengan alam dan lingkungannya. Nilai Pancasila menjadi sumber motivasi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dalam mencerdaskan bangsa yang mempunyai nilai-nilai Pancasila yang tinggi serta menegakkan kemerdekaan